ada yang nemenin sekarang hari Alhamdulillah. ini. Ada, meskipun bukan Dara ya. Iya. Ini bapaknya Dara nih kayaknya. Oh, bapaknya. Saya disclaimer dulu, pemirsa, saya bukan ahli gizi, juga bukan ahli statistik. Ya, generasi Z ke Alpha sekarang lebih suka iPad Mobile Legends, ya, bukan yang lain. Itu tuh. Mungkin terlalu begitu. banyak scroll TikTok mungkin ya. Mungkin. Welcome to our podcast Tiga Darah. Yeay. Mana nih ada yang tepuk tangan nih? Yay. Nih biasanya kita bertiga, tapi sisa 2. Kemana Iya. nih Dara satunya lagi nih? Terbang kebetulan. Terbang. Lagi ngurusin Oto. Namanya juga jurnalis nih, ada 2 jurnalis di sini pastinya bentrok-bentrok mulu agendanya. Bener. Tapi jangan sedih Min. Kenapa tuh? Ada yang nemenin sekarang hari ini. Alhamdulillah. Ada, meskipun bukan Dara ya. Iya. Ini bapaknya Dara deh kayaknya. Oh, bapaknya. Oh ya ampun, akhirnya. Tiba-tiba punya bapak. Iya. Jadi Siapa sih? beliau ini nanti kita ajakin ngobrol soal gizi anak. Oke. Terus soal masa depan anak Indonesia. Mm-mm. Terus peternaknya juga bisa nih ditanya-tanya ke beliau. Ada siapa sih Min? Nomor yang berapa nih? Ada siapa Ada sih, Mas apa Bapak nih kita? Nanti kita tanyain. Oh ya, oke. Ada Pak Andrew F. Saputro, Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia. Selamat siang. Harus tepuk tangan ya? Iya, Harus tepuk kita tangan, harus selalu gitu. Selamat. Udah kayak Selamat ngelendong. siang. Manggil saya Bapak, dia manggilnya apa? Ibu gitu. Jangan. Jangan ya. Jangan. Jadi Kak Jasmine dan Kak Ria. Iya. Dan Kak Andrew. Dan Kak Andrew. Jangan deh kayaknya. Jangan deh. Mas aja. Mas lebih cocok Apa ya? aja saya boleh, Mas boleh, Bapak boleh ya. Terserah lah yang ada di studio maupun ada di rumah silahkan. Sama yang di rumah. Yang penting kita ngobrol kan. Iya. Ini harusnya 3 Bener. ya. Harusnya 3. Iya. Cuman yang satunya lagi ada di Gias. Waduh. Kita nih super sibuk Mas. Oh iya, Super siap. sibuk. Aduh. Jadi Mas tuh sebenarnya beruntung ketemu kita. Nggak bercanda Mas nih. Iya. Canda nih. Ya, jadi ingat ya ada Gias ya. Iya. Karya ya Oke. Mas ya. Saya Kalau ini mah ngomongin biasa Gias, aja. tapi yang di sana Gias, di sini Gizi. Masuk masuk, ya. banget, masuk. Makasih ya Mas Andrew udah datang Ya. ke kantor Ya, sama-sama. suara.com. Ini baru Sama-sama. pertama kali ya Mas? Pertama kali saya ke suara.com walaupun familiar dengan daerah sini. Oh. Karena dulu saya sekolahnya di belakang situ. Oh, di ini Palmerah Pacis. sini. Palmerah Utara. Iya. Oh, Regina ya. Regina Pacis. Oh my Oh, god. bener. Smart nih, orang smart nih. Ya, semoga ya. Kita biasanya makan di situ sih Pak. Emang beliau ya. sekolah di Ya. situ. Kita makannya di kantin situ Pak. Oke. Kebetulan. Nah, kita nih mau ngomongin apa sih Teh sebenarnya? Kita mau ngomongin soal perjuangannya Frisian Flag juga untuk perkembangan gizi anak Indonesia. Jadi kan Mas Andrew kan kalau Frisian Flag kalau kita baca-baca ini sudah ada 100 tahun Ya, di Indonesia 104 tentunya. tahun ya. Sudah sering ke lapangan keliling Indonesia melihat kondisi Ya. gizi dari anak-anak Indonesia. Iya. Nah, kalau kita kan seringnya lihat di artikel atas penyampaian dari pemerintah. Ya. Kalau sekarang, nah kita pengen denger nih penjelasan dari Frisian Flag. Sebenarnya yang terjadi di lapangan itu yang ditemukan oleh tim Frisian Flag terkait kondisi gizi anak-anak di Indonesia itu seperti apa? Oke. Pertanyaannya memang sudah sering kali ditanyakan ke siapapun juga. Ini mungkin dengan perspektifnya Frisian Flag Indonesia ya. Jadi kalau menurut kita sebenarnya pemerintah Indonesia ini dalam kurun waktu mungkin 1 dekade terakhir itu sudah ada apa ya perbaikan yang cukup signifikan. Kalau dengar istilah stunting deh, ya itu kan sering dengar ya untuk apa sebuah masalah gizi yang cukup kronis. Dulu katanya kan Indonesia itu 1 dari 3 anak. Cuma ternyata 2 minggu yang lalu tuh saya ketemu dengan salah satu pejabat di Kementerian Kesehatan. Ternyata kita sudah sangat membaik. Ya, data terakhir itu sudah di bawah 20%. Dulu 30-an persen. Kan kalau 30% berarti kan 1 dari 3. Sekarang 1 dari 5. Itu udah sangat membaik. Oke. Sudah sangat membaik ya. Bahkan kalau di ASEAN itu kalau saya boleh sharing, saya juga dapat data dari Kementerian Kesehatan juga kita
lebih baik loh sekarang daripada Malaysia, lebih baik daripada Thailand, lebih baik daripada Vietnam. Itu bagus. Cuma 1 dari 5 itu dengan konteks negara kita yang begitu besar, jadi secara skill masih banyak dong ya. Iya. Ya kan kita kan anak-anaknya kan puluhan juta. Ya kalau 1 dari 5 anak tetap banyak. Iya. Ya. Nah, jadi kalau menurut data dari Kementerian Kesehatan dan juga dari Frisian Flag Indonesia, kita kan juga punya induk perusahaan namanya Frisan Campina. Kita tidak jualan es krim. Ya, namanya Frisan Campina. Nih kalau nanti ada teman-teman saya dari Frisian Flag yang di sini pasti bilang harus jelaskan Pak Andrew, itu nama induk perusahaan kita yang di Belanda. Itu yang membawa brand Frisian Flag itu ke sini 104 tahun yang lalu. Bentuk usahanya di Belanda itu koperasi tuh. Kakak-kakak ya, agak-agak jadi kaku ya ini kan. Sekalian ya. Itu koperasi. Jadi punya kita itu tuh peternak yang ada di Belanda, di Jerman dan ada di Belgia. Nah, kita waktu itu selama 10 tahun terakhir itu mengadakan survei juga tentang status gizi anak-anak Indonesia dan di Malaysia, Vietnam, Thailand. Dan kita temukan memang di Indonesia ini mirip lah kondisinya dengan apa yang ditemukan oleh Kementerian Kesehatan oleh pemerintah. Ya. Jadi kok masih seperti itu ya Pak, gitu ya. Walaupun sudah membaik ya masalah yang ada di tanah air ini, tetapi memang masih banyak opportunity untuk supaya kita karena itu scale-nya besar. Iya. Ya kan scale-nya besar. Nah, sehingga kita sebagai industri ya dan juga nanti harusnya dengan para akademisi nih ya kan dibantu akademisi dengan pemerintah dengan peternak semuanya itu memang harus bisa memperkuat ekosistem ekosistem makanan atau pangan yang baik di Indonesia. Jadi makan tidak hanya membuat masalah gizi itu tidak hanya bagaimana kita tuntasan dengan makan yang cukup. Enggak. Jadi bukan cuma ya udah dikasih makan, enggak, tapi makannya seperti apa kan? Minumannya seperti apa kan begitu kan. Jadi yang harus yang aman, berkualitas gitu kan. Dan juga sudah pasti itu affordable. Ya. Jadi ya mampu untuk dikonsumsi, mampu untuk dibeli. Didapatkan oleh warga Indonesia. Jadi nggak cuma ngomongin tadi itu ya, nggak cuma ngomongin masalah angka stunting dikasih makan, enggak, makannya seperti apa. Karena kalau kita ngomong masalah gizi, itu bukan masalah kesehatan saja, tapi memang benar kata ahli, kata pemerintah, teman-teman yang lain itu adalah tentang masalah sumber daya manusia. Ujungnya apa? Daya saing negara ini. Ya, jadi itu hanya sebuah aspek dari sebuah konteks besar tentang daya saing Republik Indonesia. Wah, jadi ini ya serius ya. Iya, gak apa-apa sih, benar. Tapi kalau misalnya yang tergambarkan selama ini ya, masalah gizi itu kerap kali menempel pada potret keluarga yang kurang mampu atau yang susah mendapatkan asupan makanan yang baik. Tapi yang sebenarnya terjadi tuh kayak gimana sih Mas? Apakah ternyata gitu kan dari temuan Frisian Flag, ternyata yang keluarga mampu pun ada juga yang anaknya mengalami stunting. Ya, saya disclaimer dulu pemirsa, saya bukan ahli gizi, bukan ahli statistik ya. Cuma dari apa yang saya tahu, apa yang saya baca ya, dan juga data dari studinya Frisan Campina tadi, itu kita namanya SINATS, yaitu Southeast Asia Nutrition Survey. Masalah nyebutnya masalah gizi yang kita temukan tuh namanya kan triple burden of malnutrition kan, ada 3. Masalah kurang gizi tadi, terus masalah nyebut yang bahasa kerennya itu adalah hidden hunger. Wah, apa itu? Ternyata ada masalah dengan kekurangan mikronutrien. Ya, yang paling banyak di Indonesia itu anemia. Ya, dan yang terakhir itu yang memang paling kecil statistiknya adalah obesitas, yaitu ada. Nah dari 3 itu memang jadinya secara demografik tergantung di mana. Kalau obesity pasti banyak di urban, ya kan. Kalau yang kurang gizi, stunting memang paling banyak itu di rural, di bagian yang status ekonominya lebih kurang daripada yang lain. Nah, tapi kalau anemia itu hampir rata. Menarik. Semua? Hampir rata.
Ya. Terus ada juga temuan yang paling unik adalah kurang vitamin D. Itu berarti tinggal tarik garis lurus, artinya apa? Itu kurang terpapar sinar matahari. Kita nih. Oke, baik. Kita Dan nih itu kesinggung. kurang terpapar Kok kita sinar ya? matahari, ya kan? Nah, kok bisa itu nggak di urban, nggak di rural, sama? Sama. Ya karena mungkin generasi muda, generasi Zen ke Alpha sekarang lebih suka iPad Mobile Kids. Legend, ya, yang lain. Itu tuh. Mungkin Terlalu begitu. banyak scroll TikTok mungkin ya. Mungkin ya saya tidak akan bicara Iya, tentang lifestyle, benar. tapi jadinya kan ditarik, oh berarti negara tropis yang mataharinya kita lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada subtropis ya. Ya kok tapi vitamin D-nya malah Kurang. defisiensinya lumayan gitu loh. Jadi memang tergantung di mana kasusnya di mana, tapi kalau Indonesia memang sudah jelas kita triple burden of malnutrition. Dan itu memang kalau dipecah-pecah lagi bisa 2 jam 3 jam ngobrolnya kan dengan para pakar, tapi Iya. memang seperti itu. Akan beda di demografiknya, status ekonomi sosial beda-beda. Ini karena bukan pakar ya tadi dibilangnya ya. Iya sih, benar Takutnya sih. kan kita makin ke arah situ gitu Iya ya. sih. Gimana kalau Tapi kita menarik juga sih itu ya. Iya. Lucu banget. Maksudnya ini fakta baru juga. Iya, fakta baru juga. Kalau misalkan yang ternyata yang di seluruh daerah itu yang terjadi adalah anemia. Itu dari anak-anak kan. Mas kalau misalnya dari temuannya itu yang anemia itu. Anemia itu memang kalau yang survei itu memang lebih ke anak-anak. Ya. Dan tapi itu nanti kan resiko besarnya tadi adalah anak-anak nanti kan akan tumbuh menjadi remaja akan menjadi dewasa, dia akan menikah. Kalau dia seorang putri, cewek atau perempuan, ya sama tuh tiga-tiganya putri, cewek atau perempuan, dia nanti pada saat dia mengandung, kalau dia anemia, nah itu ada resiko besar nanti kualitas dari kandungannya itu janinnya tidak baik tumbuh kembangnya. Nanti bisa juga malah stunting. Jadi kan bisa muter begitu. Ya, gitu. Jadi anemia itu mikronutrien karena kurang zat gizi itu juga jangan dianggap sebagai sesuatu yang yang enteng-enteng aja karena itu nanti bisa pengaruhnya ke generasi penerusnya si ibu atau si remaja putri ini. Jadi itu memang harus segera ditangani juga. Ya. Jadi kan karena kalau misalnya gue nih kan orang tuanya udah boomer ya. Kalau misalnya orang tua gue tuh kayak concern banget agar anaknya tuh gedenya nggak kenapa-kenapa tuh concern sama gizi. Salah satunya adalah susu. Mas saya dulu kecil tuh tiap hari diasupin susu, entah itu Diasupin susu. tuh berarti kesannya agak dipaksa gitu ya. Iya, bener. Tapi iya bisa jadi buat pemanis roti bakar. Itu gedenya. Iya. Nah, kalau dulu Iya, pas kecil juga sih. Iya. SKM. Iya. Oh, baru tahu gue. Kita kan Terus kalau sering enggak kayak iya juga sih. Terus kalau buka dari kulkas, kulkas, coba dikit. dari kecil tuh kita udah nggak ini sama susu lah gitu kan. Kalau kecil emang agak dipaksa gitu kan karena kita malas minum susu. Betul. Sampai gede ternyata jadi campuran kopi. Ya. Bener Sekarang juga makin ya. banyak ya kan, makin banyak ditemukan produk-produk beverage ya, minuman ya kan yang sudah dicampur dengan susu. Iya. Tapi kalau misalnya buat tumbuh kembang anak itu sebenarnya posisi susu itu tuh ada di mana sih Mas? Maksudnya dalam pola makan anak itu Mas setiap hari emang harus minum susu ya? Setiap hari, lagi-lagi saya bukan ahli gizi, ya nanti disangka saya jualan, saya bukan dokter anak. Cuma begini, susu itu adalah salah satu produk pangan yang padat gizi. Ya, padat gizi. Jadi kalau kakak-kakak mohon maaf kiri, ini kan bisa dilihat ya, padat gizi itu kan, di sini saya juga berusaha untuk memberikan edukasi ini ceritanya nih ya, Kak Jasmine, Kak Ria ya, Kak Ria ya itu adalah kalau beli apa-apa juga harus baca di sini kan tabel gizinya, ini ada komposisi dan ada tabel gizi. Nah bisa dilihat kan kalau susu itu padat gizi, jadi bisa dibilang lengkap ya, dan salah satu produk pangan yang proteinnya itu terbaik. Oke. Ada skornya itu. Iya. Ya lagi-lagi saya nggak hafal di luar kepala skornya sebesar dan seperti apa. Cuma ya saya tahu salah satu skor asam aminonya itu protein dalam susu itu salah satu yang terbaik.
Sehingga bukan menjadi satu-satunya solusi ya, tapi ini menjadi salah satu solusi yang tepat untuk bagaimana kita memberikan asupan gizi tadi kepada anak-anak itu. Kalau mau lebih praktis, 1 kali minum, 2 kali minum sehari, ya itu sudah dari mulai kalori. Kan anak-anak kita nggak usah ngomong kalori ya, kalorinya ya kan, kemudian karbohidratnya, jadi makronya, mikronya semua sudah dapat semuanya. Tapi bukan berarti ini adalah satu-satunya solusi yang penting untuk mengentaskan masalah gizi Indonesia ya, enggak. Ini adalah salah satu solusi yang praktis. Itu kalau dari kacamata kami. Kalau Gitu. dikonsumsi tiap hari buat anak-anak boleh nggak sih, Boleh, Mas? sangat boleh. Itu nanti bisa diundang ke podcast selanjutnya dengan dokter. Bagus ya masuknya? Bagus sih, bener sih. Bagus sih masuknya. Udah ngasih topik selanjutnya kan? Iya. Jadi Bagus, membantu kan masuknya. banget. Iya. Tapi kita mungkin udah terlalu banyak nih ngomongin gizi. Tapi gimana sih kalau masalah untuk profesi peternak nih, Mas? Nah, ini Frisian Flag juga tentunya punya concern gitu ya terhadap peternaknya gitu. Apalagi buat generasi muda peternak ini. Karena kan selama ini, kalau sekarang nih Mas, anak-anak muda zaman sekarang kan yang lulusan-lulusan kayak peternakan segala macam tuh kayaknya nggak terlalu banyak yang bergeser gitu loh profesinya. Iya, dia nggak jadi peternak ya? Padahal Kemana lulusan IPB gitu misalkan. Kemana dong mereka itu? Ini ya Ada vlogger. teman Konten kreator. ada yang justru ke bank, ada. tuh. Kalau kita kan Gen Z tuh kayak, aduh profesi apa nih yang bisa Mencukupi mewujudkan Oh, oke. kebutuhan. kebutuhan. Kalau gitu izinkan saya izinkan saya memberikan sedikit informasi dan pencerahan mungkin ya. Iya, boleh. Tentang peternakan itu. Jadi kalau kita ngomong 1 kotak susu nih, itu tidak ceritanya tuh nggak mulai memang dari pabriknya kan sebenarnya kan, tapi dari rumput. Ya, rumput yang tumbuh di sebuah tanah yang dimiliki oleh peternak. Peternak yang sekarang kalau di Indonesia itu sayangnya itu rata-rata usianya itu sudah 50-an. Jadi kalau di rata-rata 50-an berarti kan ada masalah regenerasi ya. Iya. Bahkan kalau di luar negeri itu malah bisa lebih tua sih. Malah lebih susah nyari peternak muda yang mau meneruskan usaha bapak atau ibunya. Ya. Itu malah lebih susah contohnya di Belanda deh. Itu lebih tua sedikit daripada Indonesia. Indonesia mungkin antara 47 sampai 50. Nah, dan terus sampai ke prosesnya ya. Jadi kalau kita ngomong peternak di Indonesia itu pertama ya, rata-rata itu memang kenapa dilihat oleh nyebutnya tadi lulusan dari FAPET, Fakultas Peternakan itu kan. Ini kok jadinya malah jadi konten kreator, malah jadi food blogger ya kan, atau malah kerja di Frisian Flag mungkin ya. Iya. Nah, kenapa? Karena dilihatnya dulu itu usaha atau industri peternakan sapi perah itu tidak seksi lah. Oke. Karena mereka nih ya, kakak-kakak sekalian, mereka itu sudah, ini saya juga sering menyebutkan mereka itu adalah pejuang gizi atau pejuang nutrisi. Kenapa? Karena mereka itulah orang-orang yang memastikan sapi-sapi itu diperah dengan baik, berkualitas, disetor ke koperasi setor ke kita. Mereka harus bangun jam 3 pagi. Mulai ke kandang. Tapi pernah ke peternakan sapi perah Indonesia nggak? Aku pernah pas lagi liputan. Yang di daerah mana? Di daerah mana ya waktu itu ya? Aduh, Boyolali. Oke, Jawa Tengah. Itu, iya. Di kandang berarti kan? Di kandangnya Di kandangnya beliau kan? Beliau. Kandangnya kan berarti kan dekat rumah. Iya, dekat rumah, benar. Jadi kan kadang-kadang kalau kita sebut peternakan sapi perah Indonesia, itu yang ada di bayangan kita tuh kebanyakan sudah keracunan sama film atau sama anime gitu kan. Itu kan yang di padang rumput yang sapinya hitam putih, ngerumput gitu ya. Nah, mamu gitu kan. Tidak seperti itu. Iya kan? Beda-beda banget. Karena di Indonesia itu peternak sapi perahnya rakyat. Iya. Jadi di kandang-kandang, karena rata-rata jumlah kepemilikan sapi ya
di Indonesia per peternak itu berapa? Kurang lebih deh, coba bisa tebak antara angka 1 sampai dengan 10. Berapa? 6. Oke, 6. Kayak cuma 5 deh. Ya, 3. Oh my god. Jadi cuma ada 3. Jadi rata-rata cuma satu peternak di Indonesia itu cuma punya 3 sapi. Masalahnya Oke. itu kompleks. Pertama, lahannya nggak punya. Hmm. Kebanyakan ditaruhnya di belakang rumah. Betul kan? Di kandang-kandang yang Gelap banget. Kak Jasmine waktu itu lihat Iya. kan? Ya, gelap seperti itu. Mereka harus bangun pagi-pagi, bersihin kandang, ngarit rumput, ya pakannya itu juga masalah. Jadi lahan itu bukan hanya untuk kandang, tapi juga lahan itu untuk rumputnya, untuk pakannya. Belum produktivitas. Satu sapi di Indonesia itu rata-rata cuma bisa rata-rata yaitu sekitar 12 sampai 14 liter per sapi per hari. Belanda itu 30 liter. Oke. Ya, Australia sama 30-an liter. Ada yang 20 liter ada, tapi itu yang benar-benar sudah bagus. Peternaknya tuh. Nah, jadi memang ada apa ya? Waktu itu dilihat selama 20 tahun terakhir itu, wah ini kayaknya berat banget ya hidup jadi peternak gitu loh. Ya kan? Padahal tuh opportunity-nya besar sekali, kakak-kakak sekalian. Di Indonesia itu kecukupan susu segar yang dari mereka itu yang kita bisa tarik ke pabrik itu tuh cuma 20%, sisanya harus impor. Oh, Lihat kan, berarti kan ada gap oke. opportunity. Saya nyebutnya Iya. opportunity ya, itu sangat besar. Iya. Ya, apalagi sekarang susu semakin banyak dicari ya. Dan terima kasih ya, teman-teman generasi milenial, generasi Z sampai generasi Alpha tuh sudah makin sering minum susu. Jadi lihat opportunity itu sangat-sangat bagus. Jadi ya mungkin di sini di podcast ini kakak-kakak Dara ini bisa mengajak peternak-peternak muda gitu loh bahwa bisnis ini sangat menguntungkan gitu loh. Dan kedepannya itu tadi opportunity itu sangat luas, sangat besar. Kalau misalkan opportunity-nya begitu luas, itu kan bukan berarti jalannya akan sempurna gitu. Ya. Jadi misal aku deh gitu kan, minat nih gitu kan jadi peternak misalkan punya ladang warisan dari bapak Ya. misalkan gitu Ya. kan. Terus ya kan berdoa ya. Amin. Terus misalkan dapat modal untuk Ya. bisa beli sapi segala macam. Nah, tantangannya tuh yang harus aku hadapi itu apa tuh Mas? Pertama kali sudah pasti adalah kalau di Indonesia itu adalah kapabilitasnya dulu. Oke. Kalau tadi kan seolah-olah sudah punya kapasitas, sudah punya lahan, ya, sudah punya kandang, tapi harus juga punya kapabilitas. Ya, berarti kan harus ada ilmunya, ada knowledge-nya tentang bagaimana kita good dairy farming practices. Ya, itu banyak bisa dipelajari, bisa dengan di sini kan banyak koperasi, paling gampang disebut koperasi susu itu yang pernah tahu kan Pangalengan, Lembang, gitu ya. iya. Nah, itu pasti udah top of mind kan. Di Jawa Timur juga banyak di Pujon, Malang, Pasuruan itu akses ke situ bisa belajar dari situ. Bisa juga ke para dokter-dokter hewan atau ahli dari Fakultas Peternakan juga banyak. Tetapi misalkan kalaupun mau ya Frisian Fresh Indonesia sendiri itu juga punya program sejak kemitraan sejak tahun 96 ya. Di 1996 tuh kita bermitra dengan belasan koperasi, salah satunya dengan pendampingan. Oke. Ya karena kita itu tadi susunya tuh masih sedikit. Jadi kita bermitra dengan koperasi itu melakukan pendampingan ke peternak-peternak baru, peternak-peternak muda supaya mereka mau naik kelas, mereka tahu know-how-nya sehingga nanti secara bisnis itu akan menguntungkan sehingga mereka nanti bisa menambah sapinya dari 3 jadi 4 jadi 10. Ya kan? Itu kita pendampingan mulai dari good dairy farming practices tadi, kita juga kasih sedikit pengetahuan tentang manajemennya, bagaimana pengelolaan finansialnya, bisnis modelnya. Bahkan kita itu tahun berapa itu ya? Kita punya Young Farmers Academy. Oh, Jadi kita karena lihat ada masalah nih, kita ngobrol sama koperasi kan. Ya nih Pak, kita ada masalah regenerasi gitu kan, generation gap gitu kan. Oh oke. Terus gimana? Ya udah, kita waktu itu buat program, kita menyaring kayak kompetisi nih. Ada 100 lebih peternak muda dari seluruh koperasi di Indonesia itu kita buat kompetisi yang terbaik waktu itu sekitar 12 ya, 12 orang terbaik kita terbangkan ke Belanda. Farm stay di sana, belajar langsung dari peternak Belanda yang sudah demikian canggih, pulang mereka harus bisa
melakukan replikasi, duplikasi terhadap apa yang sudah mereka dapat dari Belanda. Oh. Sehingga harapan kita dia bisa semakin sejahtera lah, semakin produktif, semakin sejahtera, sehingga nanti kan susunya bisa disetor ke industri. Iya. Jadi kedepannya itu harusnya secara ekosistem industri-industri itu sudah mau kok kita melakukan pendampingan, memberikan akses kemudahan kepada peternak. Selama ini kalau misalnya pendampingan dari Frisian Flag terhadap peternak di Indonesia itu, apakah kesejahteraannya juga diperhatikan dan kemudian apakah itu balance dengan pemenuhan gizi anak-anak di Indonesia? Wah, ini pertanyaannya sangat sangat menggigit gitu ya, dan menanduk kalau sapi. Kita ini Frisian Flag Indonesia itu punya mimpi ya. Salah satunya kan adalah yang tadi saya belum sempat sharing di depan. Indonesia itu konsumsi susu per kapitanya, jadi per orang per tahunnya itu salah satu yang terendah di Asia Tenggara. Kita tuh cuma 16 kg per liter per kapita per tahun. Kalau Pak Wamenko bidang pangan itu saya bilang itu satu hari cuma 1 sendok. Berarti standarnya itu berapa harusnya, Pak? Nggak ada standar. Cuma kalau kita compare sama negara-negara tetangga kita yang dekat-dekat ini, itu sudah di atas 22, di atas 30 kg per kapita per tahun. Jadi jauh banget. Bahkan Vietnam aja tuh lebih tinggi dari kita. Wow. Ya. Nah, kita itu lagi-lagi punya, Frisian Flag Indonesia punya punya mimpi kita tuh bersama-sama dengan seluruh pihak lah menaikkan konsumsi itu. Karena dulu 20-30 tahun lalu tuh lebih dari itu. Kok turun Pak? Ya itu bisa panjang, bisa lebih dari 20 menit yang ada di indikasi itu ya. Karena udah mulai muncul 20 menit kan. Lebih. Tidak cukup itu kalau kenapa Pak bisa turun? Dulu 16, sekarang 16. Tapi ya harapannya berangsur-angsur naik. Sehingga kalau kita lihat ini berarti ada sebuah gap. Kita bisa punya lagi-lagi opportunity, lihatnya kan sebagai sebuah opportunity. Kita bisa naikkan bersama-sama. Sehingga ada 3 hal yang selalu saya dan teman-teman Frisian Flag Indonesia itu punya juga purpose atau misi ya. Misinya yaitu pertama, ekosistem susu itu harus kuat. Pertama, kuat memberikan kesehatan yang baik buat anak-anak, buat bapak, ibu, kakak, adik. 1. Kedua, kesejahteraan buat peternaknya itu harus, dan ketiga tuh harus selaras sama lingkungan. Sustainability kan topik yang sangat-sangat sangat-sangat hot saat ini kan. Jadi kita nggak bisa lupa juga bahwa lingkungan harus kita perhatikan. Kalau dilihat yang tadi pendampingan seperti apa, kalau kita lihat sekarang bahwa memang mitra-mitra yang supply susu ke kita itu memang kesejahteraannya meningkat. Pernah ada sebuah studi kecil yang kita lakukan, apa yang kita lakukan waktu itu dengan transfer knowledge, ternyata mereka semua pendapatannya naik. Ya, sehingga harusnya mereka bisa menjadi contoh yang sangat kuat buat generasi penerusnya di peternakan itu bahwa ya lanjutkan, kembangkan, besarkan, dan seperti itu. Nah, kalau dengan dengan kesehatan status gizi ya harapan tadi, kalau susu bisa meningkat, ya aksesnya juga makin bisa didapatkan oleh seluruh keluarga Indonesia dengan harga yang terjangkau, harusnya kita bisa ikut berkontribusi untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia. Itu sih harapan kita. Oke. Berarti Frisian Flag juga ini secara nggak langsung membantu pemerintah nggak sih? Maksudnya seberapa besar perannya Frisian Flag gitu ya dalam upaya pemerintah untuk menangani stunting dan juga kesejahteraan peternak. Kalau dari sisi kesehatan kita membantu pemerintah, ya kami selalu berusaha setiap program kita itu mensupport atau mendukung program besar dari pemerintah manapun siapapun, pasti Indonesia ya, siapapun lah ya, dari dulu sampai sekarang kami akan selalu supaya selaras lah, kami akan selalu mendukung program pemerintah, itu sudah pasti. Tapi aku penasaran deh sama yang tadi. Kenapa? Ternyata Indonesia paling rendah dalam konsumsi susu. Pantesan ya kita kalah sama kayak orang Korea gitu kan. Kenapa tuh? Tinggi-tinggi. Oh iya. Terus kalau kata orang tua aku tuh ya itu karena rajin minum susu. Emang kayak gitu ya Mas? Salah satu
Mungkin Jepang yang paling saya sering jadikan cerita dari salah satu ahli persusuan Indonesia, ada, nanti bisa diundang juga ke podcast selanjutnya, si profesor itu, Tolong. ya, bahwa Profesor Jepang lagi. profesor Indonesia, Profesor tapi Indonesia, beliau pernah studi lama di Jepang, sehingga dia punya oke. kasanah perbandingan yang sangat baik buat kita, yaitu bangsa Jepang kan waktu habis mereka Perang Dunia Kedua itu kan rata-rata tingginya sama kita kan mereka lebih pendek. Iya, tapi Karena sekarang pada tinggi. efek radiasi. Kalau sudah pernah ke Jepang atau ke negara tetangganya itu Korsel, ya kan, itu tingginya kan luar biasa kan. Iya. Ya kan, belum juga sampai kita ke lebih timur lagi ke Cina, sampai NBA itu yang basket itu kan sampai punya akademi basket di Cina. Tingginya luar biasa. Dan menurut profesor tersebut memang salah satunya karena mereka semenjak itu pemerintahnya investasi besar ke gizi. Dan salah satunya, bukan karena saya bekerja di sini, salah satunya karena mereka waktu itu menggalakkan untuk minum susu. Di kita ada nggak sih penggalaan itu? Minum susu? Itu Kalau sesuatu menggalakkan yang minum sederhana. susu kalau dari Free Pack Indonesia, kita berusaha kerjasama dengan berbagai pihak dari tahun 2013 ya, untuk memberikan edukasi ke sekolah-sekolah. Ayo kita makan dengan gizi seimbang, salah satunya dengan susu, dan juga jangan lupa aktif lifestyle, karena cuma kalau makan aja nggak belajar tapi nggak juga aktif, nanti akan timbul masalah yang lain. Itu kita lakukan semuanya kok. Ya. Nah ini penting nih buat ibu-ibu muda. Iya, jujur, kalau buat misalkan orang tua. pengen anak-anaknya tuh nggak mau, misalnya tingginya ideal lah begitu Ya. kan. Kok ketawa sih? Iya tahu kita cuma segini. Gue merasa nggak ideal Waduh. soalnya. Iya, aku juga tidak ideal. Iya, Tapi kan ini bener. buat mama-mama muda gitu Ya. kan, yang punya anak yang masih tumbuh kembang gitu Ya. ya. Itu idealnya kalau mau minum susu Frisian Flag gitu Mas, setiap harinya harus berapa kali dalam sehari nih? Saya baca di sini aja kok nggak salah ada sih. Karena lagi-lagi bertanyalah kepada dokter anak atau ahli gizi dan yang Nggak ada siapapun ya? di podcast. Dulu ada ya. Tapi setahu kami itu ya yang dianjurkan adalah minimum 1 sampai dengan 2 gelas. Saya nggak Iya. nyebutnya kotak ya. 1 sampai dengan 2 gelas sehari itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap hari. Itu makanya dulu makannya jangan Dulu minum itu. susu sebelum tidur minum juga nggak? Iya minum tapi sambil nangis. Oh ya Kak, Makanya boleh ini nggak Kak edukasi lagi Kak sebentar aja. Boleh Masih ada dong. durasi ya? Masih ada durasi ya? Boleh. Kalau kakak-kakak berdua lihat kan di sini ada centang hijau tuh. Iya ini. Ya centang hijau sama nih juga ada kan nih. Yang coklat, strawberry sama yang full cream atau plain ini juga ada centang hijau. Ini tidak semua susu boleh loh pakai ini. Loh, emang ini Ini adalah kalau dibaca di situ adalah pilihan lebih sehat. Jadi ini adalah logo yang yang distandarkan oleh Badan POM untuk produk-produk yang kandungan gulanya sudah sesuai dengan standar. Jadi kalau nanti ke toko-toko terdekat di rumah Anda atau di kos-kosan atau departemen, carilah produk yang ada pilihan lebih sehat. Bisa di zoom? Oh jangan di zoom ya. Gak apa-apa, diangkat aja Pak. Diangkat. Gini Nah, dong. ini tidak semua produk yang ada di toko itu ada logo ini. oh dikirain ada semua. Nggak ada. Kan kalau beli aja ya. Betul, karena konsumen Indonesia kalau beli pertama kan pasti lihat rasa, Iya. lihat brand, lihat rasa, gue suka yang mana, kemudian kemasannya, ya baru Perilaku harga, konsumennya udah terus check out di counter. Kita Nggak banget lihat yang di itu. sini. Nah ini pilihan lebih sehat, ini nggak semua boleh. Nah kita sudah melakukan reformulasi, inovasi sehingga kandungan gula kita sudah standar WHO. Mas tau gak di kulkas aku tuh susunya Frisian Flag yang ini tahu, Yang- yang 1 literan tapi buat dicampur kopi. Ya nggak apa-apa, itu udah bagus. Yang ini atau yang ini Yang dong? full cream. Iya betul. Enak tahu dicampur Iya. sama kopi.
Jadinya kopi susu. Nah, udah lanjut, yuk. Nggak fokus nih jadinya kan. Ini ada pertanyaan, sebelum closing nih. Kalau misalkan hari ini kita gagal memperbaiki gizi anak Indonesia, Mas Andrew mungkin bisa menjelaskan apa yang akan terjadi di Indonesia di masa depan? Ya, sesuai dengan diskusi kita di awal, kalau menurut saya dan juga Frisian Flag, tadi itu ya masalah gizi itu bukan hanya sebuah masalah kesehatan, bukan orang jadi stunting, jadinya kalau stunting kan jadinya salah satu yang tampak dari visual kan dia rata-rata tinggi badannya pendek, ya kurus dan segala macam, bukan masalah apapun, bukan secara fisik, secara kesehatan, tapi adalah kualitas sumber daya manusia. Kalau kita ngomong sumber daya manusia berarti kita ngomong produktivitas dan daya saing. Daya saing siapa? Negara kita yang tercinta, Republik Indonesia. Jadi kalau hari ini kita nggak serius dari semua pemangku kepentingan itu, bagaimana kita memperbaiki status gizi yang bukan cuma dikasih makan, tapi makan yang seperti apa, itu nanti kita akan menjadi bangsa yang secara daya saing kita akan bisa saya bilang dipertanyakan lah, nggak usah di dunia, di regional. Di Asia Tenggara dulu kita harus bisa bersaing. Harusnya bisa kok. Betul, jangan mau kalah. Dan ini tuh jadi edukasi juga sih sebenarnya, karena kan beberapa mungkin anak-anak itu kan masih ada yang kurang tahu nih tentang gizi itu seperti apa. Mereka kan yang penting makanan manis. Apalagi untuk parenting, pola asuh orang tua. Betul. Biar ngasih tahu nih susu tuh penting juga loh, di kita tuh berapa persen sih pentingnya susu, ya nggak? Bener kan? Gitu. Udah. Semoga menjadi edukasi untuk teman-teman ke depannya. Iya, terakhir tuh katanya penutup. Iya. Jika ada satu pesan kunci dari Mas Andrew dari Frisian Flag Indonesia untuk para ibu di Indonesia yang sedang berjuang memberikan gizi terbaik bagi anaknya, apakah itu? Iya, silakan Dijawab. Ini khusus ibu-ibu ya? Boleh, tapi Buat kayaknya bapak-bapak juga nggak apa-apa. semua orang tua sih. Orang Oke. tua pada intinya. Ibu-ibu ya, para orang tua yang ada di Indonesia, atas nama Frisian Flag Indonesia, kami ingin berterima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami ya selama ini, karena kami bisa juga membantu untuk memberikan salah satu produk susu yang berkualitas, aman kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah. Pesan saya, mari kita terus berusaha untuk memperhatikan asupan makanan dan minuman yang berkualitas bagi keluarga kita, bagi bapaknya, bagi anak-anaknya. Karena tadi saya kembali lagi ke pesan saya sangat sama, terus saya ulang-ulang bahwa gizi yang baik itu adalah nanti bagaimana kita menyiapkan generasi muda yang punya daya saing, produktif, ya. Dan yang kedua adalah gizi yang baik itu bukan hanya masalah makan yang cukup, makan yang kenyang, atau minum yang kenyang yang cukup, tapi perhatikan apa yang kita berikan itu harus aman, berkualitas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bagus katanya dinilai. Benar. Tapi benar. Karena kan ya pola anak itu hasil dari pola orang tua. Benar Iya, dong. beban banget nih. Nah, kita Belum nikah. iya, saya nggak ngebebanin banyak. Saya akan ngomong aja ini. Terima kasih juga ke teman-teman. Iya, betul. Udah. Gitu. Udah nih, masih. Udah. Oh ya. Iya, Satu-satu. Ada satu lagi. Satu dibilangin tadi, mohon maaf. Dan kami juga bersama dengan dengan seluruh teman-teman di Frisian Flag Indonesia, sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada podcast Tiga Darah. Tiga Darah, kepada suara.com sudah mengundang kita ke sini. Lagi-lagi karena ini juga menjadi salah satu cara kita untuk memberikan edukasi kepada keluarga Indonesia dengan cara yang kita bisa.
Karena kita juga punya apa nyebutnya itu sebuah moto atau semboyan bahwa Frisian Flag Indonesia itu ingin selalu menemani langkah keluarga Indonesia kini dan nanti. Oke. Kayak dengar di iklan nggak sih? Itu Iya suaranya? betul. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Mas Andrew atas kesempatan Sama-sama, sama-sama. kesempatannya. Thank you Nanti diundang main-main sini. lagi ke kantor suara atau mungkin kita diajak main ya ke sana ke Oh iya pabrik. iya. Kita jadi peternak. Ya bisa ke peternakan, bisa juga ke pabrik kita. Iya, itu dia tur, pabrik tur. Kayak zaman-zaman SD ke Iya. pabrik. Ya udah, gitu Mas. Nah, oh iya sabar Mbak. Nah mungkin itu aja untuk teman-teman suara.com yang setia mendengar Tiga Daerah. Semoga obrolan kita menjadi sebuah edukasi ke teman-teman semua. Dapat insight, jangan lupa minum susu. Jangan lupa minum susu. Abis ini beli Frisian Flag Indonesia. Iya. Bye. See you Bye-bye. semuanya. Sampai jumpa di Tiga Daerah selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.